Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusallimu wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, masih dalam ta'lim di bab anjuran zuhud dan qanaah dalam kitab Fadilah Sedekah, lanjutan dari hadis yang ke-19. Baiklah, kita akan mulai. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika ada jenazah yang melewati Rasulullah. Ketika melihatnya, Nabi bersabda, orang ini sudah beristirahat atau diistirahatkan. Kemudian beliau melanjutkan, apabila hamba Allah yang beriman mati, berarti ia beristirahat dari kesusahan dan penderitaan dunia dan memasuki perlindungan rahmat Allah, yaitu beristirahat. Dan apabila orang fasik atau orang jahat mati, maka semua manusia, binatang, pepohonan, dan sebagainya dapat beristirahat dari kejahatan dan keburukannya. Dalam kitab Miskat. Karena pengaruh buruk dari perbuatan dosa yang dilakukannya, maka turunlah bencana di dunia, yakni hujan tidak akan turun dan kerusakan akan muncul di kota-kota. Pepohonan mengering sehingga binatang-binatang sulit mendapatkan makanan. Jika orang yang durhaka mati, maka semuanya akan selamat dari pengaruh keburukannya itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah memegang bahu saya, lalu beliau bersabda, hiduplah di dunia ini seperti orang yang tidak dikenal, atau seperti seorang pengembara yang berjalan kaki. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, apabila tiba waktu subuh, maka janganlah menanti-nanti waktu petang, dan jika tiba waktu petang, janganlah mengharap untuk melihat waktu subuh. Ketika kamu sehat, maka akan menghasilkan pahala bagimu ketika kamu sakit, dan persiapkanlah bekal untuk mati selagi kamu masih hidup. Dalam kitab Miskat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti jenazah. Setibanya di tanah perkuburan, Rasulullah duduk di dekat sebuah kubur, lalu beliau bersabda, tidak berlalu satu hari pun di dalam kubur kecuali kubur akan mengatakan dengan fasih dan jelas, wahai anak Adam, mengapa kamu melupakan aku? Padahal aku adalah tempat kesunyian, aku adalah rumah persinggahan, aku adalah tempat yang penuh dengan ulat dan cacing, aku adalah tempat yang sangat sempit kecuali bagi orang yang dikehendaki Allah, maka aku menjadi luas. Setelah itu Rasulullah bersabda, kubur merupakan sebuah taman dari taman surga atau sebuah lembah dari lembah neraka. Sahal radhiyallahu anhu berkata, seorang sahabat radhiyallahu anhu meninggal dunia. Semua orang memujinya sebagai orang yang banyak beribadah. Rasulullah mendengarkannya sambil terdiam. Ketika semua diam, maka Rasulullah bertanya, pernahkah orang itu mengingat mati? Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, ia tidak pernah berbicara mengenai mati. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ia melawan nafsunya sendiri? Misalnya, ia tidak memakan sesuatu yang ia inginkan. Mereka menjawab, tidak pernah. Nabi bersabda, sahabatmu ini tidak akan mencapai derajat setinggi derajat kalian jika kalian mengamalkan dua masalah tersebut, yakni banyak mengingat mati dan menahan nafsu. Sebuah hadis menyebutkan bahwa di majelis Rasulullah telah dibicarakan mengenai ibadah dan mujahadah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah bertanya, berapa kalikah ia mengingat mati? Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, tidak pernah terdengar pembicaraan mengenai mati darinya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu
ia tidak berada di derajat sebagaimana yang kalian sangka. Barra radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Rasulullah SAW untuk menyertai upacara pengebumian jenazah. Setibanya di sana, Rasulullah duduk di dekat sebuah kubur lalu menangis agak lama, sehingga bumi dibasahi oleh air mata beliau yang penuh berkah. Rasulullah bersabda, saudara-saudaraku, buatlah persiapan untuk kubur. Dalam kitab Targhib. Syakik bin Ibrahim rahmatullah berkata, ada 4 hal di mana manusia mengaku sama, tetapi pengakuan mereka berlawanan dengan perbuatannya. 1. Mereka berkata bahwa mereka adalah hamba Allah, tetapi perbuatan mereka seperti orang-orang yang bebas. 2. Mereka berkata bahwa menjadi tanggung jawab Allah untuk menyampaikan rezeki kepada mereka, tetapi hati mereka merasa tidak tenang ketika benda dunia tidak ada pada mereka. 3. Mereka berkata bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia, tetapi mereka tetap sibuk memikirkan dan mengumpulkan harta dunia tanpa memikirkan akhirat. 4. Mereka berkata bahwa mati adalah kepastian dan tidak diragukan lagi kedatangannya, tetapi amal mereka seperti orang yang tidak akan mati. Abu Hamid Lafaf rahmatullah alaih berkata, barang siapa banyak mengingat mati, maka ia akan mendapatkan 3 jenis kemuliaan. 1. Taufik untuk segera bertaubat. 2. Mudah untuk qanaah, merasa puas dengan apa yang ada dalam hal harta. 3. Bersungguh-sungguh dan merasa senang dalam beribadah. Dan barang siapa yang melalaikan maut, maka ia akan ditimpa 3 jenis musibah. 1. Lalai untuk bertaubat. 2. Tidak berpuas hati dengan pendapatannya, yaitu pendapatannya selalu dianggap tidak mencukupi walaupun bertambah banyak. 3. Malas beribadah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Ghazali rahmatullah berkata, segala puji bagi Zat yang maha suci, yang telah menghancurkan leher orang-orang zalim dan kejam dengan kematian, dan telah mematahkan pinggang raja-raja besar dengan kematian, dan telah membinasakan harapan raja-raja dari simpanan-simpanan mereka dengan kematian. Mereka adalah orang-orang yang membenci berbicara tentang kematian, tetapi ketika tiba masa kematian yang dijanjikan Allah ke atas mereka, maka mereka dikirim ke liang kubur. Dari istana-istana yang tinggi, mereka telah dikirim ke bawah bumi, dari tempat yang bercahaya ke tempat yang gelap gulita, dari tempat yang penuh dengan pelayanan para hamba wanita dan lelaki menjadi mangsa ulat-ulat cacing, dari makanan dan minuman yang lezat kepada pembaringan penuh debu di dalam tanah. Tidak ada lagi kumpulan kawan-kawan, ia terperangkap dalam kesunyian yang mengerikan. Adakah mereka dapat menghindari maut dengan sembunyi di dalam benteng yang kuat? Atau apakah mereka dapat mengambil sesuatu yang lain untuk lari dari kematian? Allah, Zat yang tiada sekutu baginya, Maha mengalahkan lagi Maha mengetahui, yang Maha hidup, Maha kekal, dan Zat yang Maha tunggal. Tak seorang pun yang menyerupainya. Setiap orang pasti akan mati. Setiap orang ditakdirkan akan kembali ke tanah dan bersahabat dengan ulat-ulat di kubur. Setiap orang pasti menghadapi mungkar dan nakir, yaitu 2 malaikat yang menjalankan pemeriksaan terhadap penghuni kubur. Setiap orang pasti akan memasuki dan berada dalam kubur untuk waktu yang lama. Setiap orang pasti akan melihat pemandangan yang dahsyat lagi mengerikan pada hari pengadilan. Setelah itu tidak diketahui apakah ia akan masuk surga atau neraka. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk selalu mengingat mati. Kita seharusnya sibuk membicarakan mati. Di atas segalanya, hendaknya kita mengutamakan semua persiapan untuk menghadapinya dan selalu menunggu kedatangannya. Sebab tidak diketahui kapan maut akan datang.
Itulah sebabnya Rasulullah bersabda bahwa orang yang pandai adalah orang yang menjaga nafsunya dan senantiasa sibuk dengan sesuatu yang akan bermanfaat setelah mati. Dan persiapan suatu amal hanya dapat dilakukan jika selalu memikirkan dan membicarakannya. Orang yang sibuk dengan keduniaan dan terperangkap di dalam tipuannya, tertawan dalam syahwatnya, maka hatinya akan lalai dari mengingat maut, sehingga membicarakan masalah maut terasa pahit baginya dan tidak disukainya. Inilah hakikat yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia Allah beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Jumu'ah. Ulama menulis tentang sikap manusia terhadap kematian dan membaginya menjadi 4 golongan. 1. Orang yang selalu sibuk dengan dunia. Ia tidak suka mendengarkan pembicaraan mengenai kematian karena takut kalau kenikmatan dunia akan hilang darinya. Ia mengingat maut hanya sesekali saja. Sekalipun mengingat maut, ia mengingat keburukannya karena kematian itu akan menyebabkan ia kehilangan dunia dan segala kenikmatannya, sehingga ia merasa sedih dan berduka cita. 2. Orang yang memiliki keinginan untuk kembali kepada Allah tetapi masih dalam tahap permulaan. Jika mendengarkan pembicaraan tentang kematian, ia merasa takut kepada Allah dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ia takut dengan kematian bukan karena takut kehilangan dunia dan kenikmatannya, tetapi karena merasa bahwa taubatnya belum sempurna, sehingga ia belum siap mati dalam keadaan demikian, karena ia berkeinginan untuk memperbaiki dirinya dan amal-amalnya terlebih dahulu. Ia sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan dirinya yang belum soleh. Jika orang seperti ini takut mati, maka ia tidak perlu dipermasalahkan, sebab ia tidak menyukai mati karena khawatir belum sempurna taubatnya. Orang seperti ini tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak menyukai pertemuan dengan Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Ia bukannya tidak suka bertemu dengan Allah, tetapi takut akan kekurangan dan kelemahan dirinya dan amal-amalnya. Ia dapat diumpamakan seperti orang yang ingin membuat persiapan sebelum menemui kekasihnya, agar kekasihnya merasa senang, tetapi ia harus benar-benar sibuk dalam mempersiapkan pertemuan dengan Allah. Jika tidak, maka ia termasuk dalam golongan yang pertama, yaitu orang yang tenggelam dalam keduniaan. 3. Orang yang mengenal Allah, yaitu arif. Orang seperti ini taubatnya telah sempurna. Kematian adalah suatu yang sangat diinginkan dan dicita-citakan, sebab tidak ada saat yang lebih indah bagi seorang kekasih selain saat-saat berjumpa dengan yang dicintainya. Sedangkan kematian adalah saat pertemuan tersebut. Kekasih yang sejati tidak pernah lupa sedikit pun saat pertemuan dengan kekasihnya. Ia sangat menginginkan agar kematian itu segera datang. Ia tidak sabar dan sangat menunggu-nunggu datangnya kematian, karena ia ingin segera membebaskan diri dari dunia yang penuh kemaksiatan. Sebuah riwayat menyatakan bahwa ketika Huzaifah radhiyallahu an hampir wafat, ia berkata, "Akhirnya kekasihku, yaitu maut, yang aku nantikan itu tiba ketika aku berhajat kepadanya. Siapa yang menyesal, maka ia tidak akan berjaya. Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengetahui bahwa aku selalu lebih menyukai kemiskinan daripada kekayaan. Aku lebih menyukai sakit daripada sehat, dan aku lebih menyukai mati daripada hidup. Karuniakanlah
kepadaku kematian dengan segera agar aku dapat segera menemuimu. 4. Derajat yang tertinggi, yaitu orang yang tidak menginginkan apapun kecuali ridho Allah. Ia tidak memiliki cita-cita untuk mati ataupun hidup. Ketika cinta mereka memuncak kepada Allah, mereka sampai ke derajat ridho dan taslim, yaitu penyerahan diri. Padahal pembicaraan mengenai maut dalam setiap keadaan akan mendatangkan pahala. Orang yang terjerumus ke dalam dunia dengan membicarakan maut akan mengurangi kelezatan dunianya. Karena itulah Rasulullah bersabda, perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghancurkan segala kelezatan syahwat, yaitu mati. Dengan mengingat maut akan menyebabkan berkurangnya kelezatan syahwat yang sedang kita nikmati, sehingga kita berkeinginan untuk kembali kepada Allah. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Rasulullah bersabda, sekiranya binatang-binatang itu mempunyai pengetahuan tentang kematian seperti yang kalian miliki, niscaya kalian tidak akan pernah melihat seekor binatang pun yang badannya gemuk. Semua akan menjadi kurus karena takut akan mati. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Ya Rasulullah, dapatkah seorang syahid tanpa mengorbankan hartanya di jalan Allah?" Jawab Rasulullah, "Ya, orang yang mengingat maut sebanyak 20 kali dalam sehari semalam, maka ia tergolong orang yang mati syahid." Dalam hadis yang lain disebutkan atau dikatakan bahwa barang siapa membaca doa berikut ini sebanyak 25 kali sehari, maka ia mendapat derajat syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Ya Allah, berkahilah aku dalam kematianku dan setelah kematianku. Dalam mengingat maut terdapat keutamaan dan kelebihan karena menjadi sebab berkurangnya cinta dunia dan bertambahnya semangat untuk persiapan akhirat. Sebaliknya, tidak mengingat dan memperdulikan kematian dapat menyebabkan ketawajuhan terhadap dunia dan bertambahnya kelezatan syahwat. Atau Khurasani rahmatullah berkata, suatu ketika Rasulullah melewati majelis yang di dalamnya terdengar gelak tawa. Rasulullah bersabda, masukkan juga di dalam majelis-majelis kalian pembicaraan mengenai penghancur segala kelezatan syahwat. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, apakah penghancur kelezatan syahwat itu?" Beliau menjawab, maut. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, kita telah dengarkan taklim. Semoga apa yang kita dengar menjadi buah pikir kita dan kita bisa ambil pelajaran di dalamnya. Dan semoga dengan kasih sayangnya Allah memberikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan dan menyampaikannya kepada saudara kita yang lain. Untuk sempurnanya majelis, kita tutup majelis kita dengan doa kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.